Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu meta-analisis dan systematic review. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi meta-analisis. Meta-analisis merupakan teknik pengembangan dalam riset yang paling mutakhir untuk membantu dan mempermudah peneliti menemukan unsur-unsur konsistensi atau ketidakkonsistensi dari hasil penelitian. Dalam arti meta-analisis yaitu suatu metode yang melakukan analisis secara mendalam terhadap suatu topik dari beberapa penelitian yang valid, kemudian dijadikan suatu tulisan sehingga menyerupai sebuah penelitian baru. Prinsip meta-analisis yaitu mempraktikkan dan mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang dilakukan secara kuantitatif dengan metode statistik tertentu dan menggunakan sejumlah data cukup banyak. Oleh karena itu, dalam meta-analisis, peneliti mencoba merangkum berbagai hasil penelitian yang sejenis dengan cara mencari nilai. Baiklah, kita berlanjut dengan materi jenis-jenis penelitian meta-analisis. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis penelitian meta-analisis. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu yang dikenakan pada subjek yang diselidiki. Yang kedua yaitu penelitian korelasional. Penelitian ini merupakan penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Selanjutnya yaitu penelitian survei. Penelitian survei merupakan jenis penelitian yang dilakukan pada populasi yang jumlahnya besar atau kecil. Penarikan sampel itu diperoleh dari populasi penelitian yang sudah ditentukan. Dan data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distributif, dan hubungan antara variabel sosiologis atau fisiologis. Yang keempat yaitu penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan yang tertutup dari fenomena sosiokultural. Biasanya, para peneliti memfokuskan penelitiannya pada suatu masyarakat. Yang kelima yaitu penelitian sejarah. Secara umumnya, penelitian sejarah merupakan penelitian yang meliputi peristiwa atau kejadian masa lampau yang menelaah, mengkaji, dan mengungkapkan secara kritis seluruh kebenaran yang terjadi di masa lalu, sehingga dapat membantu peneliti untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan sekarang dan yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu penelitian tindakan. Penelitian tindakan itu merupakan perkembangan yang muncul pada tahun 1940-an. Penelitian tindakan ini adalah penelitian suatu bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam suatu situasi sosial, yang dimana situasi sosial yaitu termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu systematic review yang akan disampaikan oleh Yuliana Dewi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Nihlah mengenai meta-analisis systematic review. Kita masih dalam materi meta-analisis. Jadi dalam meta-analisis dapat beberapa prosedur atau tahap-tahapan di dalamnya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, kemudian yang kedua yaitu mencari literatur yang relevan, yang ketiga yaitu mengintegrasikan temuan lintas studi, dan yang terakhir yaitu menyajikan temuan sebagai laporan ilmiah. Baik, kita akan lanjut ke materi systematic review. Jadi, systematic review yang dikenal dengan systematic literature review yang disingkat dengan SLR adalah metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan interpretasi seluruh temuan-temuan dalam suatu topik penelitian, di mana untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian yang telah ditentukan dari sebelumnya. Adapun metode dalam
penelitian systematic literature review, di mana penelitian systematic literature review ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses literature review ini terhindar dari pemahaman yang bersifat subjektif dari penelitinya. Kemudian adapun prosedur atau tahap-tahapan dalam systematic literature review, secara umum tahap-tahapan dalam systematic literature review ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap planning, yaitu tahap perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu tahap conducting, yaitu tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu tahap reporting, di mana di sana adalah tahap pelaporan. Baik, sekian dari kami pembahasan mengenai meta-analisis systematic review. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.